Cek kuy. Selamat pagi Bapak. Menjelang siang. Ya, menjelang siang seperti biasa. Kami selalu kesiangan. Hey bos tidak pernah tepat waktu. Oh, kecuali kerja. Iya, kalau kerja mah tuh dipecat nanti. Jik mobil. Jadi gini cuy. Hari ini kita mau jalan lagi nih. Sekarang tanggal 28 Juni ya berarti. Juni. Ya, Juni. Kita mau berangkat ke Banyuwangi. Banyuwangi. Banyu air wangi harum. Harum. Air yang harum. Emang iya? Iya. Kalau serius cuy. Kalau misalnya Bayu kan Bayu itu angin, Banyu itu air. Iya, tapi wangi ya wangi. Wangi ya wangi. Oh, air yang wangi. Oke. Jadi rencananya kita ke Banyuwangi bakal lewat jalur Tampo Mas. Tampomas. Kita bakal berangkat via tol Trans Jawa. Karena berhubung tadinya mau lewat jalur selatan ya, berangkatnya biar banyak berhenti gitu, bukan lewat lintas selatan, bukan, tapi jalur selatan gitu. Cuman berhubung kita kesiangannya 5 jam jadi kita memutuskan buat lewat jalan tol Trans Jawa. Orang kita tidurnya jam 3. Iya, makanya jam 3 harusnya bangun, ini marah baru tidur gitu. Random aja gitu. Ada aja sebelum berangkat. Kayaknya mungkin sekarang kita cari sarapan dulu. Habis sarapan baru gas, soalnya perut sudah ngoet-ngoet gitu. Seperti biasa. Ya, Lapar is rungsing. ya. Utamakan sarapan bukan harapan ya. Bosan pengertian lagi. Kunci kebahagiaan adalah mengobati perut yang nyurut-cut karena lapar. Maka dari itu kita makan kupat tahu dulu. Makan di Kupat Tahu Haji Sukarya yang telah berdiri sejak 1965. Saya juga belum lahir, bro. Ya guys, sekarang kita makan di Kupat Tahu Haji Sukarya. Ini kupat tahu Padalarang berdirinya sejak 1965 cuy. Nah, poek jo, gak usah lama-lama. Tah yang mau pesan nih tah, ya. Madep pokoknya guys. Kalian menambol ya, menambol tisu ya. Kita sikat dulu sebelum berangkat. Yuk kita lanjut bray. Udah sarapan sekarang, aduh udah telat banget deh. Tinggali deh. Udah sarapan masih error. Jam 9.35 sekarang. Jadi total perjalanan kita hari ini adalah yang akan kita tempuh adalah 14 jam 20 menit dengan jarak 998 km Per jam. ya, kira-kira sama istirahat 20 jam lah. Ya besok nyampenya lagi pagi. Paling kita curi-curi waktu buat tidur sejam 2 jam di rest area biar nggak terlalu capek. Jadi sekarang kita ke Kota Baru dulu cari kopi biar tidak nundutan ya gitu sebelum masuk tol. Oke, ikutin terus perjalanan kita guys. Ya. Kandang juga udah harus isi bensin pisan lihat. Anjing dadas koredas tuh. Oh ya. Kalau ini mah bukan Ini bukan kepenuhan. gimmick, ini emang dadas. Ini bukan kepenuhan ya, emang belum isi bensin. Sebelum berangkat, kita melipir dulu ke Indomaret Point di Kota Baru. Beli kopi dulu lah cuy, supaya santuy. Sambil mau ngecek dulu si Nandang, soalnya ada suara anomali di bagian mesin dan di bawahnya juga. Tanggung telat lah ya, kita beli kopi dulu guys. Kota Baru.
supaya dan agar tidak ngelai panone bos. agar supaya tidak ngelai panone. Ya kita ngopi dulu. Ini si Guntul juga mau ngopi sih tadi. Tulugun. Hai. Kita beli kopi sekalian, nanti kayaknya kita mau ini cuy, mau apa namanya? Ngecek si Nandang nih. Tadi ada yang tidak lazim sepertinya. Kopi udah dapat. Mari kita lanjut perjalanan. Berangkat. Jarang dapat cookies and cream. Hah? Di Kota Baru mah ada. Oh, jarang dapat. Siapa yang mah ada sudah mengopi. Wow. Berhenti sebentar, sudah banyak tumpangan gelap. Ini hujan cuy dari tadi. Mudah-mudahan di jalan enggak lah ya. Tapi masih mendung sih ke sana. Setelah beli kopi, waktu mau berangkat, si Nandang menjadi gugurubugan dahsyat cuy. Yang biasanya gugurubugannya itu di speed 80-90 lah. Ini di 40 juga udah ngegurubuk. Jadi nggak pede mau jalannya. Di sini si Gojring ngolong dulu buat cek kopel. Terjadi anomali guys. Anomali cenah ya banget. Heh. Soalnya kita curiga udah dari lama cuy, kalau sumber gerudukannya dari kopel. Setahu kami ya, orang yang awam akan otomotif, kalau kopel udah bisa gerak setengah lingkaran gini, udah gaswat terus serat gardannya mamen. Ya udah mamen, pusing mamen. Nggak bisa cuy. Siapa yang lagi nelfon orang bengkel? Ada di bengkel. Kayaknya kita harus ke bengkel dulu, Broy. Broy harus ke bengkel dulu, Bray. Ya, sekarang ke situ. Nggak bisa, ini harus ke bengkel dulu. Soalnya gardan ternyata yang bunyi-bunyi itu dari gardan. Jadi dia kalau lepas gas, tarik gas, pindah gigi itu cetak-cetaknya parah. Terus tadi kalau kemarin kan di speed 60-70 lah mereka ada getaran. Dia si Nanang ada getaran gitu. Tadi di kecepatan 40 juga getarannya udah terlalu kencang itu. Kemarin mah nggak ada. Ya. Ke bengkel dulu. Ada anomali juga cuy di mesin. Waktu itu suaranya kayak apa ya? Aneh lah. Nah gitulah. Terus tadi udah nelpon bengkel pojok di Batu Jajar. Jadi udah kita kesana dulu, udah nggak akan bener tuh bro. Iya udah, kita berangkat ke bengkel dulu lah. Kumis yang bercabang. Ya Bray. Jadi intinya sekarang kita ke bengkel dulu. Kita punya bengkel langganan di Batu Jajar yang biasa nanganin si Nandang. Jadi problemnya ada di gardan. Kalau kemarin kan kecepatan tinggi si Nandang ini ya normal lah gardan. Terus kecepatan rendah juga normal. Jadi masalah di gardan, memang ada masalah di gardan gitu. Cuman dia kalau speed nginjek di angka 60 atau 70 gitu, dia baru keluar suara-suara lah dari gardan gitu. Kalau tadi itu kayaknya di angka 40 aja udah keluar suaranya kenceng banget gitu si gardannya. Jadi makanya kita bakal setting dulu, mudah-mudahan bisa disetting ya si gardannya. Soalnya kan kalau mobil tua kayak gitu tuh bisa disetting dia si gardannya. Ya jadi kepaksa kita harus ke Batu Jajar. Bukan apa-apa sih, demi kenyamanan, karena ke Banyuwangi 997 kilo, 1000 kilometer lah anjir. hampir 1000 gitu. Di buletin mah. Ya itu bukan angka yang bukan angka yang pendek lah gitu. Kita 24 jam perjalanan mungkin gitu ya.
dengan istirahat tuh 24 jam perjalanan sampai ke Banyuwangi. Ke ujung kulon aja 863 km kita kemarin total. Itu teh bolak-balik ke. Ini berangkat doang cuy. Ya, dari Nggak bisa. daripada karena kan kita bakal lewat tol Trans Jawa ya, daripada ada masalah di dalam tol gitu, kita susah buat kemana-mana, makanya mending kita ke bengkel dulu lah. Hujan semakin deras. Kita lagi di Jalan Cangkorah cuy, arah ke Batu Jajar. Cangkorah, jalan yang selalu macet. Tapi karena sekarang long weekend dan masih jam 11, anjir udah jam 11 aja ini teh. Jadi belum terlalu macet. Mungkin kalau tadi pagi-pagi macet sekali di sini. Cuaca sangat tidak mendukung, alam semesta tidak mendukung. Mobil tidak mendukung. Mobil tidak mendukung, ada-ada saja ini. Ada aja ada. Ya mau gimana lagi, namanya juga kita pakai mobil tua ya. Pasti ada resiko kerusakan. Yang penting mah apa? Bawa enjoy. Bawa enjoy dan mudah-mudahan Nandang kali ini jajannya tidak sembarangan. Jangan mahal-mahal Nandang kamu jajannya, mudah-mudahan bisa setting-setting doang ya. Aduh, yang paling penting adalah keselamatan kita berkendara ya. Sekarang long weekend, hari Sabtu sekarang. Kemarin Jumat libur. Tuh, banyak yang touring plat. Alhamdulillahirobbilalamin. Allah. Bersin Ji. Haji Abeng anjir, Haji Abeng. Sesampainya di bengkel Mas Rene yang berlokasi di Batu Jajar, saya langsung nanya suara anomali di bagian mesinnya. Awalnya ngiranya alternator yang bermasalah, tapi ternyata alternatornya aman. Bautnya kan seharusnya 5. Ini cuma ada 3. Terus yang satu bekas patah di dalam. Nah, yang satu nggak ada. Terus kita bongkar puli dan ternyata di bagian puli ada yang patah di dalam. Akhirnya harus diganti. Oke, kita pengen bawa ganti biar bautnya bisa 5 biji lagi. Terus cover ini paling dibetulin biar nggak kena ke sini. Oh ini bisa dibetulin. Ya nanti dicoba dihanetin lah. Oh. Itu mah kan plastik. Mhm. Dihanetin biar nggak kena ke sini. Kalau pulinya sendiri masih bagus, karetnya nggak. Biasanya kan kadang-kadang di sini karet ini nih lepas. Oh. Ini karetnya masih bagus. Patah di dalam guys. Berarti aman pakai yang ini. Pakai ini paling. Oke. Ini orisinil. Tapi harus dibongkar dulu. Bongkar covernya, nanti covernya dipanasin lah biar nggak nyentuh gitu. Nah itu teh ininya si covernya kababat-babatnya. Obat-obatnya nyentuh tadi. Oh. Mudah-mudahan cuma dari ini. Setelah ganti tapi suaranya masih ada. Dan ternyata sumber suaranya adalah dari water pump. Setelah disemprot pelumas, suaranya menghilang. Lalu ambil aja hikmahnya. Puli jadi ketahuan kan ada yang patah dan dibenerin biar aman. Tungkat bos. Jadi bukan kaleng-kaleng ya ngegantinya juga. Saya teh judulnya teh Gojring Jangar Hulu. Yang diganti teh gardan. Cuman lagi dicek ini teh. Apakah si apa teh gardan tengahnya aja asnya nggak dipakai atau si asnya nggak diganti atau semuanya sama asnya. 1 tahun ganti gardan 2 kali. Mantap. Kemarin salah, harusnya kemarin teh emang ganti yang kejeli gue langsung
Jadi tukar tambah sama yang ori kudu nama. Terus kita pindah ke gardan cuy. Kondisi gardan Nandang emang udah lumayan mengkhawatirkan. Selain gardan, as rodanya juga sudah walah wey walang ning neng cuy. Kalem, iya teng baja tiguling, bener kan lah. Gardan si Nandang emang udah aus lah. Udah yang ini udah parah pisan. Muter teh udah ada drek-drek-nya. Kayaknya ini udah ganti lah. Nih pakai yang ori. Kalau yang ini masih smooth lah, masih enakeun. Karena as roda Nandang udah gujrud, kita ganti sekalian as rodanya. Tapi PR-nya adalah lahar roda si Nandang masih bagus. Sedangkan gantinya yang ini udah jelek. Akhirnya dibawa ke tukang bubut buat dituker. Arm A-nya pun udah oblak. Pantesan si Nandang jedak-jeduk terus ya waktu jalan. Ternyata dari situ tuh penyebabnya. Akhirnya diganti aja lah, karena Om Salim juga punya arm A ori ya, yang bisa kita pakai dan kondisinya pun masih bagus. Terus si ini pakai per depan. Alhasil kan keras. Si Om Salim ada ini per ori 2. Kayaknya bakalan diganti. Itu pun kalau cukup budgetnya. Pusing. Ripuh guys. Itu harus kamu nggak gini Om? Ini nih. No, yang ke depan belakang. Tuh, nih. Oh, etana unggernya. Parah. Oh iya. Tuh. Setelah beres semuanya dipasang lagi. Kita langsung gasin ke Banyuwangi guys. Tapi kita salah masuk tol. Dan waktu di tol kita nemuin suara gesekan besi lagi yang lumayan keras. Jadi aja nggak jadi berangkat. Oh, ini kondisi mobil nggak digas, suaranya hilang. Nah ini digas, suaranya nggak ada, cuman pas ngelepas gas nih. Nah ini si gasnya tempelin dikit tipis, sama kayak ngupling. Kalau ngupling, nah kalau misalnya dilepas kuplingnya hilang, ditekan, nah ada lagi. Hari kedua kita ke bengkel lagi buat nyari penyebabnya. Soalnya suara gasruknya berisik banget dan mengkhawatirkan cuy. Nandang seperti akan ngaburusut gitu. Kali ini kita coba ganti kopel. Kita coba ganti pakai punya Om Salim. Sama Om Salim disuruh pakai aja dulu katanya. Tidak lupa bearing universal joinnya diganti dulu karena udah pada jelek. Biar nggak geleser lagi ya guys ya. Yang penting Nandang aman sentosa. Setelah beres dan dites agak jauh, ternyata suaranya masih ada cuy. Karena penasaran dari transmisi, akhirnya transmisi si Nandang dibongkar. Dan memang bearingnya udah banyak yang harus diganti. Dan kali ini Nandang harus nginep di Mas Rene. Ya sudah. Walk trip Nandang nginep. Walk trip. Ya udahlah, grab trip dulu sekarang mah. Setelah tertidur di gokar, akhirnya sampai rumah Abeng. Nandang. Ya udah. Harusnya begitulah, bro. Day 3 si Nandang nginep di Mas Rene Custom. Sekarang kita bakalan jemput. Soalnya tadi sore udah mulai dipasang persnelingnya. Jadi sekarang kita jemput si Nandang ke sana. Kita naik Grab. Ya, Grab Ardoy. What's your name? My name is Ladis. Ladis what? Ladis Wasroom.
buat istirahatin Nandang sebentar. Oh iya. Nonton diri sendiri. Nonton diri sendiri. Definisi nonton diri sendiri. Ini kita masih nyampe Cimareme. Seperti biasa, malam-malam pasti penuh. Pasti macet. Di Baruahan, buahan. Mantap ini Batu Jajar. Macetnya. Ini setiap jam 7 ini, jam 5, jam 7 kayak gini. Gimana Pak Sopir? Mat bobo. Oke, Mat Bobo. Akhirnya kita sudah sampai di Bengkel. Kita udah mau nyampe di bengkel Om Salim lagi. Nih, si Nandang dikandangin guys. Sudah beres, tinggal dites. Jadi intinya hari ketiga masih terdampar di Bandung. ya gitulah. Ini Nandang masih ada suara gosok-gosok. Jadi gimana ya? Sepertinya sih dari sekitaran Hapel, Trankopel kayaknya. Cuman besok mau ke bengkel lagi sama Om Salim, mau dicoba diganti sama Armory. Oke. Armory ganti orsinil. Udah gitu ntar sama Om Salim kita nyoba ke tol. Kalau misalnya masih ada, nah nanti kita bertiga ngumpet lagi. Iya. Yang penting sekarang, oh iya bro, si Nandang smooth banget bro, tidak ada getaran bro. Cas dulu nggak sih itu? Biar cas dulu bis baterainya. Hari keempat, Nandang didongkrak dan dites sambil dinyalain mesinnya. Ternyata sumber suara gesekannya itu ada dari adapter kopel. Dan memang posisinya itu agak jenggat ya kopelnya. Tadinya wing armnya mau diganti pakai yang ori, tapi cuma ada sebelah. Akhirnya wing arm Nandang dipotong sesuai panjang yang orinya. Setelah semuanya beres, lalu dipasang dan boom, Nandang langsung enakeun mamen. Sudah lemas suaranya. Overall sudah beres Nandang. Sudah tidak ada suara-suara anomali lagi. Sudah senyap. Tidak ada suara besi bergesek. Tidak ada. Udah, enak sekali ini. Ini baru mobil kayaknya. Tidak ada gemuruh-gemuruh. Tidak ada. Tidak ada suara engine mounting lepas. Tidak ada. Kita lagi ngetes ke Banyuwangi. Tidak dong. Ya, karena Nandang sudah beres, itu yang artinya kita gagal berangkat ke Banyuwangi. Kenapa bisa gagal berangkat? Karena duit buat rotutnya habis. Buat ngebengkel. Habisnya lumayan soalnya. Habisnya sangat-sangat lumayan. Jadi ya udah gagal. Jadi kita harus putar otak gimana caranya cari uang lagi dan bisa road trip lagi. Begitulah. Ya, intinya total biaya bisa dipakai buat road trip ke Bali lah, PP. Ya. Ya, di Bali muter-muter 5 hari gitu, lewat tol pulang pergi ya segitulah kira-kira. Habis duit. Udah segitu aja. Nandang udah sehat. Terima kasih yang udah nonton. Woi, apa tuh? Jangan lupa subscribe, like, komen. Intinya jangan lupa komen lah biar kita bisa berkomunikasi dua arah. Next kita kemana? Ya next kita cari uang lalu berangkat kembali. Oke? Dadah. Di depan ada nomen juga. Oke.